Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini kita akan bahas tentang 5 alasan tidak perlu insecure terhadap pencapaian orang lain. Terkadang pada saat kita melihat pencapaian orang lain teman-teman ya, kita bisa termotivasi atau kita bisa bersemangat untuk menjadi seperti yang kita lihat. Tapi terkadang juga kita akan merasa insecure atau merasa kecil gitu kalau misalnya kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Oleh karena itu saya akan memberikan 5 alasan kenapa kita tidak perlu merasa insecure terhadap pencapaian orang lain. Alasan yang pertama yaitu jalan hidup masing-masing orang itu berbeda teman-teman ya. Jalan hidup masing-masing orang itu tidak pernah sama teman-teman ya. Titik awal perjuangan dari masing-masing orang juga berbeda. Mungkin orang lain bisa sukses atau mencapai apa yang diinginkan dengan usahanya sendiri, dengan kerja kerasnya, dan juga dengan kemampuannya sendiri. Pada kita merasa insecure atau minder dengan pencapaian orang lain itu jauh lebih baik kalau misalnya kita termotivasi atau menyemangati diri kita gitu ya, terinspirasi dari mereka untuk mengembangkan potensi yang kita miliki gitu, potensi yang ada di diri kita. Yang kedua yaitu definisi sukses itu bermacam-macam teman-teman ya. Definisi sukses macam-macam orang itu berbeda teman-teman ya. Ada yang mendefinisikan sukses itu diri dari materi, memiliki materi yang berlebih, memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki pencapaian pekerjaan yang wow gitu, ataupun hal-hal yang bersifat materi. Tapi ada juga definisi sukses yang berbeda gitu. Mungkin ada orang lain yang mendefinisikan sukses itu dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi daripada kita merasa minder dengan pencapaian orang lain, lebih baik kita membentuk kesuksesan kita sendiri dengan definisi kita sukses gitu. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kalau definisi sukses saya nggak pernah melihat segala sesuatu dari materi ya, tapi definisi sukses saya yaitu pada saat saya bisa memberikan manfaat saya sebanyak-banyaknya gitu dan mengisi hari-hari saya dengan nilai yang positif. Alasan yang ketiga yaitu setiap waktu yang kita miliki itu berharga. Waktu yang kita miliki ini berharga teman-teman ya, daripada waktu ini dihabiskan untuk menakar pencapaian orang lain atau merasa minder atau diisi dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Jauh lebih baik kalau waktu yang kita miliki ini kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi kita, untuk mencapai kesuksesan kita, untuk menggapai apa yang kita inginkan gitu, dan untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Keempat yaitu tiap individu itu punya peran masing-masing. Manusia diciptakan Allah untuk berada di dunia ini memiliki perannya masing-masing teman-teman ya, dan masing-masing itu intinya akan memberikan manfaat untuk sesama. Jadi mungkin teman Anda misalkan dia punya atau sudah mencapai sebagai bos besar gitu ya di sebuah perusahaan, ya memang perannya dia seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda masih sebagai karyawan, ya tetap aja gitu, Anda juga mempunyai peran yang baik untuk sebagai karyawan. Jadi masing-masing dari kita punya perannya masing-masing, dan itu adalah ketentuan yang terbaik yang sudah diberikan Allah. Yang kita lihat bukan dari jabatannya atau besarnya dia, posisinya dia dalam hidup ini, bukan. Yang dilihat yaitu nilai keberkahan pada saat kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain.
Dan itu nilai keberkahan itu tidak dilihat dari posisi ya, tapi dilihat dari keikhlasan hatinya kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Alasan yang terakhir, yang kelima, yaitu hidupmu sama berharganya dengan hidupnya orang lain. Hidupnya kita teman-teman ya sama berharganya seperti hidupnya orang lain. Jadi daripada kita membandingkan pencapaian orang lain terus merasa kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, ingatlah bahwa Allah menciptakan kita itu dalam kondisi yang terbaik. Allah memberikan segala sesuatunya ke kita itu sesempurnanya gitu ya. Jadi apa yang diberikan Allah itu adalah sudah yang terbaik dari versinya kita gitu. Jadi daripada membandingkan atau minder dengan pencapaian orang lain, jauh lebih baik kita mensyukuri semua yang diberikan Allah, terus kemudian menjalani dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itu tadi ada 5 alasan kenapa kita tidak perlu minder atau insecure dengan pencapaian orang lain. Kalau saya sih ya, terkadang mungkin kalau misalnya ada sih, maksudnya perasaan, saya sih nggak membandingkan dengan pencapaian orang lain, tapi kadang saya membandingkan dengan pencapaian yang ada di diri saya sendiri. Kadang memang merasa bahwa saya kok masih begini-begini saja ya, belum bisa memberikan manfaat lebih dalam hal materi, maksudnya untuk membantu sesama. Ya sudah gitu, saya syukuri apa yang saya punya, terus saya memiliki potensi apa, jadi saya bisa memberikan manfaat itu nggak harus dilihat dari materi. Saya punya waktu, saya punya tenaga, saya punya ilmu, itu saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terus yang kedua juga, kita nggak perlu hidup sesuai dengan standarnya manusia ya. Kalau manusia mungkin hidupnya kebanyakan dari kita, hidupnya standarnya berupa materi dan sebagainya. Itu salah gitu. Lebih baik kita hidup dengan cara yang benar, bukan cara yang wajar gitu ya. Jadi yang benar, yang penting hidupnya kita lurus, kita berkah, kita berada di jalannya Allah, kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita selalu ini fokus untuk memperbaiki diri ya. Semoga kedepannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.